Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zaki Putra SK dengan NIM F100230189. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan psikolog dalam 5 tahun ke depan terkait teknologi. Alasan kenapa saya memilih topik ini karena perkembangan teknologi dalam kesehatan mental telah membawa perubahan signifikan dalam cara layanan psikolog klinis diberikan. Dalam 5 tahun terakhir, kita telah menyaksikan lonjakan penggunaan teknologi seperti teleterapi, aplikasi kesehatan mental, dan kecerdasan buatan atau AI dalam diagnosis dan perawatan kesehatan mental. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi ini, mengubah cara psikolog klinis berinteraksi dengan pasien mereka dan memberikan layanan. Tantangan utama dalam hal terkait teknologi kesehatan mental yaitu yang pertama ada teleterapi dan aplikasi kesehatan mental. Teleterapi atau terapi jarak jauh telah menjadi salah satu inovasi terbesar dalam bidang kesehatan mental. Dengan menggunakan platform video dan aplikasi khusus, psikolog klinis dapat memberikan terapi kepada pasien di mana saja, menghilangkan hambatan geografis dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental. Ini sangat penting bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Namun, dengan kemudahan ini datang tantangan baru, terutama terkait privasi dan keamanan data. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat merusak kepercayaan pasien dan menghambat efektivitas terapi. Aplikasi kesehatan mental juga telah berkembang pesat, menawarkan berbagai alat bantu seperti meditasi, pelacakan suasana hati, dan program terapi mandiri. Aplikasi ini dapat membantu individu mengelola kesehatan mental mereka secara mandiri, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan efektivitas intervensi yang ditawarkan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana data pengguna disimpan dan digunakan oleh pengembang aplikasi. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dan analisis data. Kecerdasan buatan atau AI telah mulai digunakan dalam diagnosis dan perawatan kesehatan mental. Algoritma AI dapat menganalisis data pasien untuk mengidentifikasi pola dan memberikan rekomendasi perawatan yang dipersonalisasi. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis, serta membantu psikolog klinis dalam merancang rencana perawatan yang lebih efektif. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang akurasi diagnosis dan potensi penggantian peran manusia dalam terapi. Ada juga tantangan etika dan regulasi yang perlu diatasi, termasuk bagaimana memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan sesuai dengan standar profesional. Yang ketiga ada perubahan sosial budaya. Perubahan sosial dan budaya juga mempengaruhi permintaan akan layanan psikolog klinis. Peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda, telah meningkatkan permintaan akan layanan ini. Selain itu, perubahan demografi seperti penuaan populasi dan peningkatan migrasi menambah kompleksitas kebutuhan kesehatan mental. Psikolog klinis harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ini, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani berbagai kelompok demografi. Selanjutnya ada tantangan etika dan regulasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam kesehatan mental, tantangan etika dan regulasi menjadi semakin penting. Psikolog klinis harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ada dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Ini termasuk mengikuti protokol keamanan data yang ketat dan memastikan bahwa semua perangkat lunak yang digunakan mematuhi standar keamanan yang tinggi. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan dan mengikuti protokol etika yang ketat untuk penggunaan teknologi dalam terapi, termasuk panduan tentang privasi data dan interaksi manusia dengan AI. Mengapa tantangan ini signifikan? Privasi dan keamanan data adalah aspek kritis dalam layanan kesehatan mental. Kebocoran data dapat merusak kepercayaan pasien dan menghambat efektivitas terapi. Efektivitas terapi juga merupakan kunci untuk hasil yang positif. Jika terapi jarak jauh tidak seefektif terapi tatap muka, ini dapat mempengaruhi kualitas perawatan yang diterima pasien. Oleh karena itu, penting bagi psikolog klinis untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terbaru dan mengikuti pelatihan terkait keamanan data dan etika dalam penggunaan teknologi ini.
Selanjutnya ada solusi dan strategi. Untuk menghadapi tantangan ini, psikolog klinis perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terbaru dan mengikuti pelatihan terkait keamanan data dan etika dalam penggunaan teknologi ini. Mereka juga perlu bekerja sama dengan ahli teknologi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang aman dan efektif untuk teleterapi dan aplikasi kesehatan mental. Selain itu, penting untuk mengembangkan dan mengikuti protokol etika yang ketat untuk penggunaan teknologi dalam terapi, termasuk panduan tentang privasi data dan interaksi manusia dengan AI. Data dan literatur yang relevan. Yang pertama ada studi tentang efektivitas teleterapi, menunjukkan bahwa teleterapi bisa sama efektifnya dengan terapi tatap muka dalam beberapa kasus. Tetapi ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut untuk kondisi yang lebih kompleks. Yang kedua ada laporan tentang privasi data, menunjukkan bahwa privasi data adalah salah satu kekhawatiran utama dalam penggunaan teknologi kesehatan mental. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.